Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam. KPI, hari ini kita kembali lagi pada podcast yang akan ngobrol-ngobrol bareng kakak alumni. Di samping aku di sini ada Kak Hamzah. Kak Hamzah mungkin bisa say hi dulu ke Oke, kamera. assalamualaikum teman-teman semua. Iya, jadi Kak Hamzah ini adalah angkatan 2015 dari kelas konseling yang sekarang dia alhamdulillah sudah bekerja di RSPKU Gamping ya Betul, sebagai konselor. betul. Oke, tadi kalau nggak salah habis ngisi kuliah Habis ngisi kamu. kelas mikro konseling. Oh, mikro Iya, konseling. betul. Itu anak-anak 2023 sama Mhm. 2024 atau cuma anak 23-nya aja? 2023 aja sepertinya. Oh, Yang mereka 2023. mau magang besok. Oh, gitu. Nah, Mhm, berarti, sesuai dengan yang tadi udah diobrolin sama anak-anak juga. Jadi, mhm. apa namanya, mungkin ini adalah bentuk obrolan yang lebih santai buat mengetahui, apa aja yang kira-kira anak-anak ini harus tahu tentang magang nanti ke depannya kayak gimana. Mungkin dari pertanyaan yang nggak berat-berat dulu kali ya? Oke, boleh, Heeh. monggo. Nah, apa ya kalau nggak berat? Kalau kalau dari Kak Hamzah sendiri mungkin, Mhm, apa namanya, satu kisah yang kita berawal dari kisah dulu yang nggak boleh. yang apa ya namanya, membekas dari mungkin salah satu klien yang pernah apa namanya, diajak buat konseling gitu karena suatu masalah, bisa diceritakan? Ya, sebelumnya kita di namanya bina rohani ya, Oke. kerohanian rumah sakit. Heeh. Maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang sakit. Sakitnya itu berawal dari sakit fisik yang kemudian dia dirawat di rumah sakit. Mhm mhm. Nah, orang yang terkena penyakit fisik ini ternyata tidak hanya fisiknya aja yang sakit, Mmm. bisa mempengaruhi juga pada kalau kita bicara rohani atau spiritualnya juga kena di situ, Mhm. atau psikologisnya juga kena. Ada banyak kami menemui banyak kisah di mana pasien itu misalkan, yang paling sering menjadi membekas dalam hati saya adalah pasien yang terkena penyakit kronis. Oke. Misalkan, gagal ginjal nih. Mmm. Pasien dengan, gagal ginjal itu dia punya kewajiban atau dia harus berobatnya itu nggak bisa sembuh. Bisa hanya dengan kemudian, apa namanya, cangkok ginjal Oke. atau ikhtiarnya untuk menyambung kesehatannya itu adalah dengan cuci darah. Oh iya, heeh. Berarti ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Iya iya, bener. Yang itu juga apa namanya, rasa apa yang mereka rasakan juga adalah sakitnya itu yang namanya ginjal itu kan mencuci darah. Mhm. Darah itu ke semua tubuh kita nih. Bener. Kalau darahnya ini nggak bagus, artinya ada cairannya atau ada penyakitnya, maka kan nggak enak seluruh badan. Mhm mhm mhm. Itu pasien cuci darah yang kemudian yang mereka rasakan, yang mereka ikhtiarkan adalah mereka berobatnya seminggu 2 kali untuk kemudian cuci darah Cuci itu. darah itu. Kita bisa bayangkan pasien ini sakit secara fisik, pasti nanti ke depan dia akan sakit ataupun juga merasa kelelahan dengan, proses Rutinitas, kesehatannya iya, ini. mhm. Belum lagi yang saya temui bagaimana pasien ini baru pertama kali didiagnosa untuk punya penyakit itu. Kan kaget dia. Iya Yang awalnya saya sehat, saya bisa makan apa, saya bisa jalan-jalan, iya, kemudian ternyata, di balik itu semua saya punya ginjal yang sudah nggak berfungsi nih. mhm Saya harus cuci darah seminggu 2 kali, saya harus kemudian mengurangi minum, saya harus mengulangi apa, pola makan dan lain sebagainya. mhm mhm. Nah, pasien yang seperti ini pernah saya temui, dia tentu sangat, sedih sekali dengan diagnosa yang ada ini. Sehingga kami hadir, dari Bina Rohani saya kemudian memberikan, satu treatment di mana, memberikan penyadaranlah kepada pasien ini Mhm. bahwa Allah yang kasih sakit, Allah yang kasih sembuh. Mmm, Tugas kita hanyalah berikhtiar. mhm Ketika kemudian kesehatan yang sudah Allah berikan ini ternyata kita, diberikan sakit juga oleh Allah, maka tidak boleh kemudian kita berputus asa. mhm mhm. Tidak boleh kemudian kita sedih boleh, cemas boleh, tapi tidak boleh berlebihan dan Mmm, tidak boleh berkepanjangan. mhm Sehingga yang saya harapkan adalah muncul optimisme dalam pasien itu. mhm Nah, itu yang, saya rasa menjadi satu hal yang menarik ketika kemudian saya temui pasien itu, saya berikan, bimbingan motivasi dalam psikologisnya maupun spiritualnya, sehingga pasien ini bisa yang pertama menerima sakitnya dengan lapang dada, yang kedua menjalani sakit ini dengan penuh keikhlasan dan ketabahan, gitu. mmm, oke oke. Nah, kan kalau misalkan, apa namanya, mungkin untuk satu kasus gitu, kita, Mhm, sebagai konselor kan pastinya harus mendengarkan dengan mhm baik mhm. gitu. Nah, eee, kalau nggak salah tuh jadi aku pernah dengar kalau kalau misalkan kita mendengarkan seseorang, terus habis itu kita malah, apa ya, di saat orang itu pengen didengerin, terus kita malah kayak mendominasi untuk mengajukan pertanyaan lebih, Oke. atau kayak malah
overreaction gitu Mhm. contohnya. Nah itu bener ya katanya maksudnya itu adalah salah satu indikasi bahwa kita sebenarnya orang yang kurang empati gitu. Ya, memang yang dibutuhkan dalam, sebagai konselor adalah kita memiliki rasa empati yang mana kita berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Hmm, Walaupun nggak akan pernah bisa sama, benar tapi benar. minimal kita usahakan. Nah, dari rasa itu kemudian akan, ketika kita merasakan apa yang dia rasakan, si pasien ini atau orang yang akan kita berikan terapi konseling ini, dia akan merasa nyaman dengan kita Mhm. dan juga akhirnya mau menerima apa yang menjadi masukan kita. Mmm, Dan lagi-lagi komunikasi itu penting. Tadi saya sampaikan di kelas itu bahwa bagaimana seorang konselor itu harus pintar ngomong. oke. Kalau nggak hanya pintar ngomong, pintar bolak-balikkan omongan supaya obrolan ini bisa panjang. Oh Nah, ya, biar jadi lebih terbuka gitu ya? betul, kalau kita lihat pasien tertutup atau, klien kita tertutup, Mhm. kemudian kita berikan pertanyaan tertutup, ya nggak akan dapat. Mmm. Pertanyaan tertutup itu, "Mbak, sudah makan?" "Sudah, udah selesai nih pertanyaannya." Nah, tapi bagaimana kita membuat, obrolan ini bisa panjang, sehingga dari obrolan panjang ini yang bisa muter kemana mana akhirnya dia bisa terbuka. Mmm, Misalkan, pertanyaan terbuka itu misalkan, "Bagaimana perasaan Mbak dengan kondisi sakit saat ini?" Nah, itu kan oke. membuat dia akhirnya ada 2 pilihan, dia mau membuka atau tidak. Heeh. Bisa dia menutup dengan, "Saya biasa aja." Nah, itu bisa. Mmm, Atau dia terbuka akhirnya, "Sebenarnya saya merasa berat banget nih dapat sakit ini, saya tuh udah lama berobat gini gini gini." Nah, akhirnya kan dia terbuka. iya iya. Kalau masih tutup satu, cari cara celah yang lain untuk supaya bisa dia itu terbuka. Maka Mmm, sebagai seorang konselor, setidaknya harus kalau bahasa Arab itu ahli kalam gitu ya. Jadi oke. pintar ngomong. Mhm. Nah, ketika kita pintar ngomong itu, pintar untuk membawa obrolan, akhirnya pasien atau klien ini akan nyaman dengan kita dan mau terbuka dengan kita sehingga ya sebagai tugas sebagai konselor untuk kemudian menunjukkan mana jalan keluar dari permasalahan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kira-kira begitu. Mmm. Nah, kan kalau misalkan kita udah dengerin klien kita dengan baik gitu, nah Mhm. ada orang yang emang dia mampu berempati tapi ternyata malah berlebihan sampai ke titik di mana dia sendiri tidak bisa meregulasi, apa ya, Oke, informasi yang dia terima gitu. Jadi kan kebanyakan mungkin yang akan diterima oleh seorang konselor itu bad energies, betul. cerita-cerita yang mungkin dia tidak pernah dengar sebelumnya. Nah, Iya. aku juga pernah dengar dari salah satu teman aku, jadi ketika dia, apa namanya, lagi melakukan sesi konseling itu, dia nggak menyangka dengan isi ceritanya yang bikin dia itu nggak bisa makan 2 hari gitu. Nah, itu Mhm. kira-kira kayak gimana? Maksudnya untuk meregulasi itu jangan sampai mungkin empati kita tuh tidak, Terlalu eee larut ya. iya, dan terafeksi ke diri kita sendiri gitu Iya. ujung-ujungnya. Yang pertama bahwa sebagai manusia tidak bisa untuk melepaskan itu sebenarnya ya. Oke. Bahkan seorang psikolog pun butuh psikolog lain untuk membantu. Mmm, Dokter ketika sakit pun juga berobat ke dokter yang lain bener bener begitu. bener bener. Seorang ustadz juga perlu mendengarkan kajian ustadz yang lain. Mmm, Artinya bahwa nobody's perfect gitu, nggak ada yang sempurna. mhm, Maka sebagai makhluk sosial ini kita membutuhkan, manusia yang lain. Sehingga konselor itu boleh kok, berhak kok untuk kemudian menyalurkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam rasa dalam hatinya, disalurkan kepada yang tepat tentunya. mmm, Artinya ketika kemudian emosi dari klien ini kemudian bersatu dengan emosi kita, akhirnya kita sama-sama emosi, nggak ketemu. mhm, Tapi biarkan kita sebagai konselor ini sebagai, wadah untuk menampung itu semua. Ketika kita sebagai wadah itu, satu waktu kita pasti akan penuh. mhm, Nah, sehingga pandai-pandai kita untuk kemudian menguras ini. mhm, Dengan apa? Berbagai cara. Kalau saya sih biasanya lebih banyak ke refleksi, kemudian bisa muhasabah kalau bahasa agamanya begitu mhm ya. mhm, Atau, paling gampang sih healing sih. Jadi udah mmm, berhenti, liburan jalan-jalan untuk besok menuju mmm, rutinitas yang baru, mhm mhm, begitu. Karena mau nggak mau memang, sebagai wadah ini, wadah ini nggak selamanya akan kosong iya, dan wadah ini tidak batas, artinya ada mhm, batasnya. Sehingga kita harus mencari cara gimana supaya ini tumpah tidak pada yang isi kita tadi. mmm. Paham ya? Artinya ketika kita dapat dari klien, kemudian kita tampung, jangan sampai ini malah tumpah juga ke klien Iya ini, iya iya, nggak bener bener selesai. bener bener Nah, bener. sehingga di situ ada satu manusiawi bahwa kita akan menerima itu semua, yang kedua ada profesionalisme di mana ya kita Mmm, profesional dengan dia, dengan klien ini, dengan pasien ini, dia sampaikan apa, kita terima, kita masuk, tapi jangan sampai kita juga ikut masuk ke dalam lubang mhm itu. mhm mhm Karena mhm. memang itu terjadi di beberapa kesempatan mahasiswa ada yang praktek di tempat kami di PKU Gamping, Mhm. itu dia sampai ikut nangis. Oh, Jadi nggak boleh ya kayak nggak gitu sebenarnya? boleh, karena akhirnya kan, "Lah ini saya lagi curhat malah kamu yang nangis Mbak, gimana sih?" Kan gitu. Ya jadi sehingga, kita juga ada batasnya. Mhm mhm. Kalau memang namanya manusiawi kadang-kadang kita udah nggak mampu, cari cara supaya kita selesaikan dulu, Iya.
sehingga sesi ini selesai, kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri dulu, baru kemudian bisa membuka lagi. Begitu, karena emang ini ya, kadar kemanusiaan seseorang tuh ada yang tega, ada yang nggak tega, ada yang gampang tersentuh begitu. Nah, ada beberapa yang bagus, dia pintar ketika dia mulai kayak nggak kuat ini disudahi keluar, kemudian dia nangis di luar, atau cerita sama saya gitu. kemudian dia nangis begitu. Lebih Karena baik emang kayak gitu ya. sebegitunya, artinya kita sebagai, kalau tadi ada anak-anak konseling yang mengartikan kita itu sebagai spons cuci piring. Menyerap. Kita bersihin piring orang, piringnya bersih, sponsnya kotor nih. Iya, benar-benar. Tapi di mana-mana insya Allah yang namanya spons cuci piring itu dia akan kotor ketika nyuci saja. Selesai cuci kemudian dia bilas, bersih lagi sponsnya. Iya, benar. Tapi kalau nggak dicuci, maka berarti kesalahan dari orang itu yang nggak mau nyuci itu. Akhirnya kotor, numpuk, berkerak dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Menarik. Oke. Kalau boleh tahu dulu pas masih kuliah di KPI, kakaknya itu magang di mana sebelum mungkin? Dulu magang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Oh gitu, yang di Iya, pusat. betul di sana. Terus berarti sejauh ini apa ya? Mungkin ada yang membedakan gitu. Kalau misalkan di Muhammadiyah Pusat kan jelas lebih besar ya rumah sakitnya gitu. Atau Lebih besar yang Gamping. lebih besar Gamping. Iya. Mohon maaf para penonton, saya bukan orang Jogja, jadi saya kurang tahu. Dan sebenarnya Gamping itu adalah anaknya dari PKU yang pusat, yang di Ahmad Dahlan itu. Gitu. PKU yang di Ahmad Dahlan itu adalah bapak dari semua PKU di Indonesia. Oh. Pertama kali PKU berdiri yang di Ahmad Dahlan itu. Terima kasih. Nah, sampai sekarang Gamping itu, PKU Gamping itu menjadi anaknya, literally anaknya. Yang biayai bikin itu ya diantaranya ada Hitya dari PKU yang di kota itu. Oh gitu. Nah, cuman mungkin dulu kan pas masih magang, kesannya masih jadi anak bawang nih. Iya betul. Nah terus kan sekarang berarti udah Expert. Iya benar, udah expert gitu. Apa yang mungkin dulu ketika pas masih magang itu jadi kayak culture shock buat kakak sendiri? Yang sangat membekas itu adalah karena kita di namanya rumah sakit, kemudian kami di kerohanian itu tidak hanya mengurusi pasien yang sedang sakit rawat inap, artinya tidak hanya rawat inap, di rawat inap juga ada pasien yang sakaratul maut, pasien yang meninggal. Nah, ini juga menjadi bagian dari pekerjaan kami. Wow. Artinya pekerjaan kami bukan berarti kami yang meninggalkan ya, Iya. ada malaikat Israel di situ. Tapi kami bertugas untuk mendampingi. Tugas kami adalah berikhtiar untuk supaya pasien ini gimana ketika dia meninggal haknya terpenuhi. Haknya apa? Pasien ini kalaupun dia harus meninggal minimal ditemani oleh keluarganya. Yang kedua, minimal ada keluarga yang kemudian berupaya untuk mentalkin, membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Yang ketiga, dipastikan pasien ini meninggal dengan tenang, dibersihkan, kemudian dipenuhi hak-hak kematiannya. Bisa kemudian kalau ada petugas, ada yang keluarga minta dimandikan di PKU, di kafani, itu bisa kita. Artinya itu bagian dari tugas kami, dan itu yang juga saya ada pembiasaan di situ yang cukup berat juga. Saya sempat sebelum magang itu, H-1 bulan sebelum magang itu ada adik kelas yang meninggal. Itu saya ikut membantu memandikan. Karena badannya adik kelas itu besar, saya juga besar, akhirnya yang besar-besar suruh ikut bantu. Saya kebagian nyiram kaki nih. Setelah selesai memandikan itu pagi, malamnya saya tidak bisa tidur 3 hari di kos. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu, melek terus kebayang kakinya dia. Gitu ya. Jadi sebegitunya kemudian saya takut sama orang meninggal itu, yang saya pertama lihat. Nah, itu kan karena baru pengalaman pertama. Berjalannya waktu, akhirnya saya bisa lebih membiasakan diri dengan jenazah-jenazah itu ya. Artinya bahwa kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan seperti itu begitu. Nah, ini satu ya culture shock tadi yang saya rasakan adalah di mana saya harus mendampingi orang yang sedang sakaratul maut, orang yang meninggal. Kalau sakaratul maut sih lebih ke bagaimana menyayatnya ketika saya mendengarkan tangisan seorang ibu yang kehilangan anak, seorang istri yang kehilangan suami, atau sebaliknya. Itu juga cukup menyayat bagi saya, dan itu menjadi satu instruksi saya bahwa begini arti kehilangan. Maka sebagai seorang manusia jangan pernah kita merasa semua ini milik kita. Ketika ada orang meninggal kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali. Maka kita belajar dari Ibrahim dan Ismail kemarin, bagaimana Ibrahim mengikhlaskan Ismail. Begitulah kemudian kehidupan dunia yang semua ini adalah titipan semata. Jadi kultum kita ini. Gak apa-apa kan, emang berpengalaman untuk ngisi kajian juga kan ya. Iya.
Cuman berarti emang pekerjaan ini privilege ya, bener. Ya, Karena untuk apa ya, maksudnya, kita melihat kondisi orang setiap hari, mulai dari suka sama duka kan lebih ya, banyak dukanya, namanya ya, juga rumah sakit iya, gitu. iya, Terus, apa ya, bahasanya kita sendiri tiap hari jadi kayak berusaha untuk bersyukur mungkin sama betul. diri kita yang ternyata masih sehat, terus habis itu ketika kita dengar ceritanya yang mungkin ada masalah yang kita nggak pernah tahu kalau ternyata Iya, di dunia bisa sebegitunya gitu untuk iya, orang betul. lain. Dan memang ini ya menariknya di rumah sakit itu buat teman-teman yang berkenan di PKU atau magang di Bina Rohani. PKU di rumah sakit manapun, Bina Rohani. Teman-teman akan menemukan objek yang silih berganti. Oke. Kita akan bertemu dengan orang baru terus. Iya benar. Karena nggak mungkin dong pasien ini 3 tahun di PKU terus. Mhm, Itu namanya pegawai bukan pasien. Nah, sehingga ketika orang ini ganti terus, maka kita akan menemukan kisah yang baru. mhm, Kita akan menemukan orang yang baru, kisah yang baru, pelajaran yang baru, dan itu banyak sekali luar biasa. mmm, Karena kita ketemu dengan orang yang baru lagi. Kan iya, paling nggak 3-5 hari mereka sudah pulang. mhm, mhm, Nanti hari selanjutnya kita ketemu orang lagi dengan sakit yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan riwayat-riwayat yang berbeda semua, mhm, sehingga semakin itu kemudian bisa membuat kita semakin bersyukur yang pertama, yang kedua secara akademik kita bisa lebih maksimal dalam mengaplikasikan ilmu kita. mhm, Artinya kita belajar konseling, kita belajar psikologi dasar, kita belajar apapun itu, bahkan fikih juga kita pelajari di KPI ini, kita bisa aplikasikan kepada seluruh pasien ini. mmm, Yang mana misalkan nih, pasien kalau mohon maaf ya, misalkan di sekolah, kita akan bertemu dengan mohon maaf misalkan hanya siswa-siswa itu aja gitu. mmm, Apalagi BK kan paling berapa siswa ini yang iya sering iya masuk bener, BK gitu udah ya. hafal gitu. Iya. Kemudian kalau kemarin tadi ada yang di penjara, ini penjara dia 8 tahun, di sini 8 tahun terus ini. Kalau di PKU di rumah sakit itu kan pasien yang nggak akan lama. Iya, Jadi ketika dia ini juga keuntungannya ya, keuntungan yang memudahkan kita adalah kita nggak perlu banyak punya materi. oke, Sebenarnya kalau kita nggak mau berkembang. Misalnya gini, oh, saya menyampaikan tentang kesabaran nih hari ini. 3 hari lagi saya akan sampaikan dengan kesabaran kepada orang yang baru, bukan orang yang lama. Kalau yang mmm, lama kan kemarin udah Pak, kan gitu. Kalau dia orang yang kemarin, karena ini orang baru, jadi kita bisa lebih mematangkan materi yang kita sampaikan kepada mmm, klien atau pasien ini. Jadi kita mau ngasih intervensi apa, kita mau ngasih masukan apa. Kok dirasa yang pertama kemarin kok belum berhasil ya? Coba di pasien yang lain, itu bisa. oh, iya iya, paham Dan paham, ini pun juga nanti 3 hari mereka udah ganti semua, baru lagi. mhm, mhm, Nah, jadi bisa kita evaluasi nih, satu teori kita praktekkan, oh ini kurang berhasil. Besok kita evaluasi apa lagi yang kita perbaiki gini gini mhm, gini. mhm, Nah, karena orangnya baru. Kalau iya, orang yang lama kan kemarin udah suruh sabar Mas, sekarang sabar lagi. Nah, kan gitu. Jadi ini keuntungan daripada teman-teman kalau kemudian di rumah sakit gitu. gitu. Mungkin tipsnya buat, teman-teman yang masih bingung gitu, kayak Mhm. mungkin ada beberapa kan mungkin yang ngerasa, "Kenapa ya milih konseling?" Gitu. Oke. Jadi, teman-teman memilih konseling itu bukan sebuah atau memilih jurusan itu bukan sebuah permainan lotre menurut saya, Oke, konselingnya. Lebih lagi memilih tempat magang mhm, itu bukan hanya tentang memenuhi kewajiban kuliah, mmm, tapi bagaimana kemudian kita ketika memilih tempat magang, ketika memilih, konsentrasi, berupaya supaya ini memang jadi passion kita gitu. mhm, mhm, Misalkan jenengan, public speaking-nya bagus, kemudian punya minat dalam bidang, media ataupun komunikasi. Tentu akan memilih ke sana sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. mhm, Kalau ada orang yang mohon maaf misalkan pendiam, hemat bicaranya, belibet, nggak pede, kemudian dia disuruh podcast seperti ini, pasti nggak mau. Sehingga kalau dia pilih komunikasi, ya sebuah kesalahan. oke, Kenapa milih komunikasi? Karena adanya ini Mas, atau saya nggak bisa konseling, adanya ini, bisanya ini, rugi. Maka cari kalaupun lihat kok passion saya nggak di sini ya, cari mana yang paling dekat dengan passion-mu, dengan oke, kemampuanmu. mhm, mhm, Itu konseling. Kemudian memilih tempat magang, gimana teman-teman bisa memilih tempat magang? Cari tempat magang yang sekiranya, mendukung untuk progres ke depan kehidupan. panjang ya Iya mikirnya? betul, Mhm, antara untuk pekerjaan, untuk pengalaman yang bisa dijadikan sebagai, portofolio, itu penting. mhm, Supaya apa? Supaya magang ini ya nggak sekedar formalitas, mhm, karena mhm, itu pertama panjang, yang kedua dalam magang itu kita dibutuhkan, kemampuan kita. mmm, Kalau kita nggak punya kapasitas di situ, kemudian kita disuruh untuk
Melakukan itu. mengeluarkan itu, apa yang mau dikeluarkan? Nggak ada. Benar. Sehingga dalam 2 bulan magang ini yang ada adalah sengsara. Karena dia salah memilih tempat magang. Nah ini yang kemudian dulu juga menjadi alasan saya kok magang di PKU di Bina Rohani ini menarik. Karena di antara itu saya punya kapasitas itu, saya punya passion di situ, sehingga kemudian saya memutuskan di PKU. Dan memang betul setelah magang tuh langsung diminta kerja di situ. Setelah Gitu. lulus langsung kerja di situ sampai sekarang. Karena performanya udah kita yakini bahwa kita bisa. Iya, betul. Jadi kan kita sendiri yang ngukur untuk hal kemampuan pribadi ya. Benar. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu itu karena keterpaksaan. Bahkan agama pun melarang. Benar. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam menjalankan agama. Artinya apalagi menjalankan kehidupan dunia ini jangan sampai malah terpaksa, rugi kan kita. Menjalankan agama dengan terpaksaan untuk kerugian, duniawi dengan terpaksa itu ruginya dua itu. Artinya sangat rugi sekali. Sehingga tips buat teman-teman ketika mau memilih magang atau tempat atau sebelumnya milih konsentrasi mau apa nih buat yang belum milih konsentrasinya, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan minat, sesuaikan dengan bakat, sehingga teman-teman ketika menjalani ini bisa maksimal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan hanya terpaksa, jangan hanya karena nggak ada pilihan lain, enggak. Kamu harus pilih mana kira-kira yang menjadi passion. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Hamzah. Sama-sama. Mau bilang sudah jauh-jauh tapi ternyata cuma tetangga doang di rumah sakit. Iya, sama-sama gamping ini. Iya benar. Ini nggak gamping nih ya? Ini Bantul, tapi Iya. kan tipis aja ya, maksudnya Iya Jogja sih, kan. sampingan. Benar. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari Sama-sama. ini. Sebenarnya podcast ini menjadi penutup untuk sharing session kita kemarin itu juga sama beberapa alumni. Ini episode keempat yang bareng Terakhir ya? alumni. Iya, terima kasih banyak Kak. Ini Sama-sama. benar-benar menarik dan semoga buat teman-teman KPI lainnya yang mungkin teman-teman konselingnya masih bingung atau masih ngerasa tersesat di konseling gitu. Semoga pikirannya sudah mulai terbuka dan apa-apa yang disampaikan oleh Kak Hamzah tadi menjadi pelajaran dan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Aku pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.